Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang surah Atin. Kita akan mengartikan surah Atin dan mengetahui apa saja isi kandungan yang terdapat pada surah Atin. Pertama-tama sebelum kita tahu artinya, kita harus membaca terlebih dahulu surat Atin. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan papan yang berisikan tentang ayat surat Atin dan artinya. Mari kita baca bersama-sama. Ibu membaca, setelah itu kalian menirukan apa yang Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ayat yang kedua. Watturis sinin. Ayat yang ketiga. Wahadal baladil amin. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Ayat yang keenam. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang ketujuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan yang terakhir ayat yang ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, setelah menerikan Ibu tadi, kalian bisa membacanya bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayo kita mulai. Nah, setelah membaca ayat 1 dan ayat 8, kita lanjut membaca arti dari surah Atin di sini. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih. Ayat 1. Demi pohon ara atau tin dan pohon zaitun. Ayat 2. Dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga. Dan demi kota ini yang aman. Ayat keempat. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling baik. Ayat yang kelima. Lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Dan ayat keenam. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka akan mendapat ganjaran yang tak ada batas-batasnya. Ayat yang ketujuh. Maka siapakah sesudah itu yang mendustakan engkau tentang keputusan? Dan yang terakhir ayat ke-8. Bukankah Allah itu hakim yang paling baik? Nah, kalian sudah mengetahui isi dan ayat dari surah Atin. Dan juga sudah menirukan Ibu membaca surah Atin serta artinya. Nah, sekarang tugas kalian menghafalkan ayat ke-8 dari surat Atin beserta artinya. Nah, setelah kalian hafal keduanya, kalian bisa saling menyimak dengan teman sebangku agar saling mengetahui di mana kesalahan kalian, apakah sudah hafal atau belum. Nah, setelah itu kalian bisa maju ke depan satu persatu untuk membacakan hafalan dari surah Atin yang telah kalian hafalkan tadi. Nah, sebelum kalian menghafalkan surah Atin, Ibu sudah menyediakan modul surah Atin. Nah, sudah dibagikan tadi, kalian bisa membacanya masing-masing karena sudah punya buku masing-masing, bukan? Kalian bisa membacanya, lalu di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu tentang kandungan dari surah Atin itu sendiri. Ibu juga membaca dari modul yang telah Ibu buat dan
Ibu bagikan kepada kalian. Sebenarnya ada banyak sekali isi kandungan dalam surah At-Tin, tapi di sini ibu telah merangkumnya menjadi 4 bagian isi kandungan surah At-Tin ya. Nah, yang pertama, dalam surah At-Tin ayat 1-3 terdapat buah tin, bahasa tin Bukit Sinai, dan kota yang aman. Menurut sebagian ahli tafsir, tin merupakan tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yakni di kota Damaskus yang memiliki banyak pohon tin. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di Yerusalem, Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai merupakan sebuah gunung atau bukit tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat menerima wahyu secara langsung. Sementara kota yang aman, kota yang dimaksud adalah kota Mekah. Kota tersebut merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, nabi dari semua nabi. Nah, di sini terdapat ada beberapa nabi ya dalam surat At-Tin. Jadi kalian bisa mencatat tadi nabi-nabi apa yang sudah disebutkan dan kota-kota apa untuk mencatatnya agar menjadi catatan kalian jika ada pertanyaan yang menyangkut itu tadi ya. Yang kedua yaitu surah At-Tin mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, baik jasmani dan rohani, dengan bentuk yang indah, ukuran yang berbeda dari makhluk ciptaannya yang lain, menganugerahkan sejumlah potensi yang dilengkapi dengan akal dan nafsu, sehingga manusia bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibandingkan makhluk lainnya. Jadi manusia itu kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, itu makhluk yang paling sempurna walaupun tidak sempurna seutuhnya. Jadi kita sebagai manusia kita harus bersyukur karena Allah menciptakan kita lebih baik dari makhluk yang lain. Tapi bukan berarti kita yang terbaik, karena pasti ada keunggulan dari masing-masing makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kedudukan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi bagi anak-anak kalau ingin masuk surga, tahu kan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengumpulkan amal saleh agar kita mendapatkan pahala banyak. Dan kalau kita melanggar larangan dari Allah, pasti akan terdapat ganjaran setelah berakhirnya dunia. Nah, yang disebutkan tadi ya, masuk neraka. Jadi kalian juga harus sebisa mungkin berperilaku baik sesama teman ya. Nah, karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan tetap mendapatkan pahala tiada putus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Namun ada pula yang menafsirkan kedudukan manusia paling rendah ialah sebagai layaknya manusia saat bayi. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan amalannya. Jadi jika pokoknya kalian beramal aja lah, insya Allah kalian akan mendapatkan ganjarannya yang terbaik kembali ke kita. Kalau kita menanamkan keburukan, dan keburukan juga akan kembali ke kita. Nah, mereka akan dibalas dengan kebaikan surga. Namun jika amalnya adalah amalan buruk, balasan yang akan didapatkan ialah neraka dan murkanya. Putusan Allah Subhanahu wa taala adalah putusan terbaik dan seadil-adilnya bagi manusia ciptaannya, karena Allah Subhanahu wa taala hakim yang maha adil. Jadi Allah itu adil banget ya anak-anak ya. Jadi kadang kalau kita melakukan kesalahan tapi kita mau bertobat dan mau mengaku kesalahan kita, pasti Allah akan memaafkan kesalahan kita. Tapi meskipun begitu, sebaik mungkin kita jangan melakukan kesalahan yang membuat Allah murka dan marah, dan itu semua juga bakal terjadi. Intinya jika kita melakukan perbuatan buruk itu akan kembali ke kita juga buruk. Kalau kita melakukan perbuatan baik, juga yang kembali ke kita adalah kebaikan. Nah, Ibu sudah menyiapkan modul. Di situ juga ada tugas-tugas buat kalian. Kalian bisa membukanya.
bisa dilihat ya di modul masing-masing. Tapi nanti ibu bakalan jelasin sedikit yang perlu kalian kerjakan apa. Nah, tadi kan ibu sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah salah satu kalian ada yang bisa menyimpulkan lagi dari isi kandungan surat Atin? Oh ya, kamu apa? Oh ya, bagus. Nah, seperti itulah anak-anak isi kandungan dari surat Atin. Dan kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi kalian harus tetap berbuat baik walaupun lawan kalian berbuat jahat, karena berbuat baik itu tidak ada ruginya dan berbuat jahat itu banyak ruginya. Pokoknya intinya kalau kalian menanamkan kebaikan akan dapatkan kebaikan, jika menanamkan keburukan juga akan menanamkan keburukan. Nah, tugas yang pertama yang bisa kalian kerjakan yaitu tadi hafalan ya. Kalau sudah bisa saling menyimak bersama teman sebangku kalian, lalu membacakan hafalan kalian di depan. Ingat ya, ayat beserta artinya, ayat ke-1 sampai 8 surat Atin. Nah, ibu di modul juga udah ada terjemahan perkata dari surat Atin. Jadi kalian bisa juga kalau membaca mufradah dari surat Atin, bisa kalian baca di situ. Dan itu tugasnya kalian terdapat kolom, kalian bisa baca perintahnya ya, ntar kalian isi kolomnya. Jika kalian sudah hafal keduanya, terjemahan beserta ayatnya, kalian bisa mencentang pada modul. Dan juga yang terakhir itu di halaman paling belakang ada tugas Aryo berlatih, juga kalian kerjakan ya, soalnya cuma 5 aja, 1-5, nggak banyak. Dan yang terakhir itu tugas prakteknya, yaitu diskusikan dengan teman sebangkumu apa saja isi kandungan surah Atin yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Lalu tuliskan kegiatan apa saja yang kamu lakukan. Jadi kalian harus mendiskusikan dengan teman sebangku kalian isi kandungan surat Atin mana yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, lalu kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, itu termasuk praktek kan. Nah, setelah kalian terapkan, kalian bisa menulisnya pada modul. Ini sudah ada kolom yang disediakan, kalian bisa menuliskan di situ kegiatan apa saja yang telah kalian lakukan ya. Setelah itu, agar menjaga hafalan kalian, walaupun kali ini kita hanya mengartikan dan mengetahui isi kandungan dari surat Atin, kalian juga harus bisa menulis kembali ayat dari surat Atin. Boleh melihat buku, karena saya tahu kalian ya tidak hafal ya penulisannya, tajwidnya. Kalau baca tajwid maksudnya penulisan dari surat Atinnya ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian memahami apa yang telah ibu jelaskan, dan jangan lupa kerjakan tugas kalian. Kita kembali lagi bertemu pada minggu depan ya, di mata pelajaran Al-Quran Hadis minggu depan ya. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga kalian juga sudah selesai ya tugas-tugasnya minggu depan. Gak terlalu banyak kok, tenang aja. Hafalannya juga minggu depan, ngerjain modulnya juga minggu depan, menulis kembali surat Atin juga minggu depan. Nah, sudah ya, kita akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sekian dari ibu, semoga bermanfaat ilmunya sampai ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.